Salmon Osok telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat, atau membuat surat palsu dan dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak yang dilakukan secara berkelanjutan. Penetapan tersangka terhadap adik kandung almarhum Domingus Osok, pemilik hak ulayat di Jalan Osok hingga Jalan Kontainer ini, dilakukan penyidik Polresta Sorong Kota pada 12 Juli 2023. Pasca penetapan status tersangka tersebut, Jatir Yuda Marau, kuasa hukum korban-korban pemalsuan dokumen, meminta pihak penyidik untuk menahan Salmon Osok, agar yang bersangkutan tidak dikorbankan dalam kasus tersebut. Menurut Jatir Yuda Marau, kliennya Aswar Atapukan, Irwan Oswandi dan Wiwik Antila Meresi membeli 3 bidang tanah yang terletak di Jalan Kontainer Kelurahan Kalaswat Distrik Sorong Timur Kota Sorong, dengan total luas kurang lebih 18.000 meter persegi, yang diperoleh dari almarhum Domingus Osok, pada tahun 2014 berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat, dari almarhum Domingus Osok, dengan disaksikan oleh Salmon Osok dan kawan-kawan. Pelepasan ini telah diketahui oleh Julius Yable, Kepala Kelurahan Kalaswat dan Ramses Malibela. Pelepasan ini juga diketahui oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoy, Cornelis Usili. Dengan gamblang, Jatir Yuda Marau membeberkan hasil investigasi pihaknya, yang menduga praktek pemalsuan dokumen yang dilakukan Salmon Osok disinyalir melibatkan orang-orang penting, seperti mantan Kepala Badan Pertanahan Kota Sorong, Yarit Sakona, dan mantan Kabinda Papua Barat, Jerry Waleleng. Penyidik kami mohon, saudara Salmon ini harus ditahan. Harus ditahan. Kenapa? Kami tidak mau orang seperti beliau ini bisa saja dengan sengaja kapan saja bisa dapat dikorbankan. Ya. Perkara ini setelah klien kami mengetahui adanya proses permohonan penerbitan hak di atas tanah tersebut, klien kami melakukan pemblokiran. Ya, pemblokiran. Namun oleh Kepala Pertanahan saat itu, yaitu saudara Yarit Sakona, ya, beliau tidak pernah mau menghentikan proses penerbitannya dan tetap melanjutkan proses tersebut. Ya. Lalu kemudian kami setelah mempelajari peta bidang yang ada, kami ternyata mengetahui bahwa yang namanya Emi Anita Berbelina Mansawan adalah istri dari Kepala Pertanahan saat itu, yaitu saudara Yarit Sakona, ya, Yarit Sakona, dan saudara Feki Nanuru adalah kuasa hukum daripada B. Jerry Waleleng, mantan pejabat Kabinda Papua Barat saat itu, dan saudara Salmon Osok. Ya. Di sini agak rancu ini prosesnya ini. Nah, jadi praktek-praktek ini kami melihat proses-proses untuk mendapatkan hak dan penerbitan ini, dan melihat sikap daripada saudara Yarit Sakona dengan ngotot memaksa bahwa penerbitan sertifikat harus tetap dilakukan karena menurut beliau tidak dapat dihentikan karena harus ada kepastian hukum bagi pemohon. Ya, nah, kami melihat di sini karena mungkin di sini ada istrinya, dan kami melihat juga dalam perkara kami sebelumnya bermasalah juga dengan saudara B. Jerry Waleleng. Saudara Yarit Sakona begitu ngotot menunjukkan keberpihakan, ya, keberpihakan kepada saudara B. Jerry Waleleng. Ini ada apa? Sampai beliau dengan kewenangannya yang diberikan oleh negara mau menggunakan kewenangan itu sewenang-wenang, ya, untuk melakukan segala sesuatu perbuatannya untuk kepentingan beliau dengan kelompoknya. Nah, ini patut kami duga kuat ada persekongkolan di sini, dan patut juga kami duga kuat adanya praktek mafia tanah di sini. Dugaan ini bukan tanpa alasan, menurut Yuda, sejak kliennya membeli bidang tanah pada tahun 2014, telah dilakukan pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Kota Sorong, namun proses tersebut belum dapat dijalankan, lalu kemudian diketahui berdasarkan peta bidang diberikan oleh BPN Kota Sorong. Di atas tanah tersebut telah terdaftar dan dimiliki oleh beberapa orang seperti Barlina Mansawan, Feki Nanuru, dan Jerry Waleleng. Belakangan diketahui Barlina Mansawan adalah istri mantan Kepala BPN Kota Sorong, Yarit Sakona. Jerry Waleleng adalah mantan Kabinda Papua Barat, sementara Feki Nanuru adalah kuasa hukum Jerry Waleleng.